Kali ini saya akan perkenalkan lebih dalam mengenai partikel no. Seperti biasa ya, buat teman-teman yang mau nyari soal-soal JLPT dari N5 sampai N1 bisa klik link di bawah. Saya sudah cantumkan, itu ada link untuk download soal-soal JLPT ya. Campur sih. Dari N5 sampai N1 di situ udah ada jawabannya juga. Jadi bisa untuk teman-teman semua latihan ya. Partikel no ya, partikel no itu pakai hiragana no, jelas ya. Kalau partikel itu pasti pakai hiragana semua. Nah, itu partikel no itu secara fungsi kurang lebih fungsi dasarnya ada 3 ya. Ada sebagai berikut. Pertama untuk menyatakan apa? Kepemilikan ya. Jadi mengungkapkan ini punya saya, ini punya si dia, ini ya. Misalnya apa? Kalimatnya gampang. Watashi no kabang desu. Tas milik saya. Nah, yang kedua adalah menyatakan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu ya. Misalnya suatu objek adalah bagian dari sesuatu. Misalnya apa? Gini ya. Saya dari perusahaan ABCD itu misalnya. ABCD kaisa no hagi desu. Nah, itu jadi hagi dari perusahaan ABCD. Itu misalnya gitu. Menyatakan bahwa saya adalah bagian dari perusahaan itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyatakan apa? Asal ya bisa. Asal daerah itu misalnya Indonesia no hagi desu. Si hagi dari Indonesia. Nah, itu ya, itu pakai no bisa, partikel no bisa ya. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris kan mungkin partikel no itu kayak gini, kayak of gitu ya. Hagi of Indonesia. Hagi of ABCD Company. Nah, gitu misalnya. Kalau bahasa Inggris mungkin kayak gitu, no itu ya. Nah, pemasangan partikel no itu menurut saya hampir random ya. Hampir acak. Maksudnya gini, hampir semua kata, mau kata benda, kata sifat, kata kerja, itu bisa berpasangan dengan partikel no. Bisa dipasang ya. Mungkin secara arti saja dia tidak berterima. Tapi secara gramatikal itu hampir semuanya bisa. Menurut saya ya, koreksi kalau misalnya saya salah. Misalnya di contoh tadi, ya ABCD gaisha no hagi. Kan gitu. ABCD gaisha itu berarti kata benda dong. Kemudian hagi, ya berarti kan orang ya, saya. Ya itu masuk kata benda juga. Kata ganti orang lah. Apa kata ganti gini ya. Kata benda ya. Jadi kata benda, no kata benda, bisa. Ya. Kemudian, misalnya bentuk kata yang lain yaitu, misalnya kino no yoru atau kino no bang. Kino, ya. Kino itu kan kata keterangan waktu. Bang itu kata keterangan waktu juga, malam. Ya. Kata keterangan waktu dan kata keterangan waktu bisa masuk ya. Kino no bang. Nah, itu pakainya pakai no dia di situ. Artinya tidak sama seperti yang tadi. Kino no yoru. Ya, jadi no di situ artinya tidak ada ini ya, hampir tidak bisa diterjemahkan itu. Kemarin malam, nah gitu sih artinya gitu. Kino ya kemarin, yoru malam. Jadi no di situ kalau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya dia. Tapi kalau ABCD gaisha no hagi, nah itu ada dia terjemahannya ya, hagi dari perusahaan ABCD. Partikel no ya sama dengan partikel yang lain, ada kalanya dia bisa diterjemahkan langsung, ada juga kalanya nggak bisa diterjemahkan, atau lebih enak kalau tidak diterjemahkan. Menurut saya begitu ya, misalnya tadi kino no yoru dengan ABCD gaisha no hagi, itu kan di kalimat tadi satu bisa diterjemahkan no-nya, yang satu tidak ya. Lebih enak kalau tidak diterjemahkan. Nah, gitu maksudnya. Kemudian tadi juga watashi no kabang, itu kan no-nya bisa diterjemahkan ya, dan dengan artinya jadi milik, tas milik saya. Tapi kalau kino no bang kan nggak bisa. Lebih enak kalau nggak diterjemahkan ya. Kemudian yang agak naik sedikit levelnya ya. Partikel no itu bisa digunakan untuk membendakan kata kerja ya. Kata kerja jadi kata benda itu bisa dirubah melalui penggunaan partikel no dengan menyematkan partikel no ya. Misalnya pada kalimat begini.
Shiryou motte kuru no wasuremashita. Shiryou. Shiryou o motte kuru no o wasuremashita. Shiryou itu artinya data ya. Ya bahan meeting lah gitu. Kemudian motekuru. Nah, ini motekuru ini kan artinya membawa, datang ya, membawa datang. No ada partikel no di sana. O wasuremashita. Pertama begini ya, kenapa harus ada partikel no-nya di sini? Karena motekuru o wasuremashita itu secara gramatikal salah dia. Karena itu kata kerja dan kalau tanpa no ya, kalau tanpa partikel no itu adalah kata kerja dan kata kerja. Sementara kita tahu kalau partikel o ya, itu hanya bisa dipasangkan dengan kata benda di depan, kemudian kata kerja di belakangnya. Nah, untuk mengakomodasi itu, partikel no bisa ditempatkan di antara partikel o dan kata kerjanya tadi. Jadi kalau motekuru o wasuremashita nggak bisa, ya. Motekuru o wasuremashita itu tidak bisa. Mungkin kalau dalam kita mau ngomong ya, kaiwa, itu memang lebih banyak partikel itu biasanya pada hilang-hilang, ya. Partikel-partikel itu memang kebanyakan hilang kecuali yang esensial banget. Kayak kalau polanya itu pola ukemi, itu ada partikel ni, itu harus ada. Ya. Jadi partikel no dalam hal ini seperti itu juga. Nah, itu ya. Kalau secara kaiwa mungkin beberapa partikel bisa hilang. Tapi kalau untuk kita belajar grammar untuk JLPT terutama, itu kan banyak soal tentang partikel-partikel ya. Itu jangan sampai miss. Kan tentunya akan turun skornya kalau miss di partikel ya. Nah, untuk yang tadi contoh motekuru. Motekuru dan kemudian itu ada kata kerja lagi di belakangnya yaitu wasuremashita. Gimana caranya biar kata kerja wasuremashita ini bisa menarget, menjadikan motekuru itu sebagai sasaran. Benar, ada partikel o. Tapi partikel o kan terbatas untuk kata benda. Ya. Depannya harus kata benda, baru belakangnya kata kerja. Nah, agar itu tadi ya, agar dia berubah menjadi kata benda, kita sematkan partikel no dulu. Motekuru no o wasuremashita. Nah, gitu maksudnya ya. Dibendakan, mengubah dia menjadi kata benda. Kalau sudah dirubah jadi kata benda, berarti bisa apa saja? Bisa diperlakukan sebagai kata benda tentunya. Bisa ditarget oleh partikel o gitu. Ya, itu salah satu fungsi agak lanjutan ya dari partikel no. Oke. Berikutnya lagi terakhir nih ya. Partikel no itu juga bisa dipakai secara beruntun ya untuk menerangkan keadaan suatu benda bila memang diperlukan. Catatannya ini adalah bila diperlukan ya. Misalnya begini. Gakko no sensei no hitori. Itu partikel no-nya pakai 2. Ya. Gakko no sensei no hitori. Nah, itu berarti kalau mau menerjemahkan itu kita harus ambil dari kata yang paling belakang ya. Yang ada partikel no-nya tapi yang paling belakang. Gakko no sensei no hitori. Jadi kita terjemahkannya mulai dari hitori dulu, sensei, baru gakko. Ya, jadi ini adalah menerangkan sesuatu yang apa ya, menumpuk ya, berlayar-layar gitu misalnya ya. Gakko no sensei no hitori. Jadi hitori itu satu orang, sensei itu guru, gakko sekolah. Nah, sekarang partikel no-nya kalau sudah begini, itu terjemahannya bisa beda-beda. Ya. Bisa partikel no yang depan itu lebih enak kalau nggak diterjemahkan. Bisa partikel no yang di belakang lebih enak kalau nggak diterjemahkan. Tapi bisa juga kalau kedua-duanya diterjemahkan. Ya, jadi Gakko no sensei no hitori. Jadi adalah ini ya. Salah satu orang ya tadi. Satu orang. Akan lebih enak kalau dalam kalimat ini saya bilangnya salah satu ya, bukan satu orang. Salah satu dari guru di sekolah. Nah, itu terjemahannya jadi beda-beda ya. Tolong dipahami betul kapan dia lebih enak diterjemahkan pakai yang mana dan saat gimana dia lebih enak kalau nggak diterjemahkan. Itu kuncinya untuk gini ya, untuk lebih bisa paham mengenai struktur kalimat
Kalau dalam bahasa Jepang seperti itu. Ya. Jadi terjemahannya untuk kalimat Gakko no sensei no hitori itu adalah salah satu dari guru di sekolah. Nah, begitu ya. Yang depan, yang belakang, karena saya nerjemahinnya kan dari belakang, memang harus dari belakang ya. Jadi salah satu dari, nah dari, no yang itu artinya saya artikan sebagai dari. Sensei no, lagi kan. Di, nah gakko yang dekatnya, yang sebelahnya kata gakko itu saya artikan sebagai di, ya. Di sekolah, gitu. Salah satu dari guru di sekolah, nah gitu ya. Bila memang diperlukan, bisa ditumpuk-tumpuk partikel ini. Dan ini setahu saya bisa panjang ya, kalau memang harus panjang banget. Tapi saya cukup biasanya seperti ini saja, pakai dua gitu. Kalau memang harus panjang banget, bisa kok. Secara gramatikal tidak salah, karena kita akan menerangkan sesuatu yang mengerucut gitu ya. Itu pakai partikel no juga, dan ditumpuk-tumpuk seperti itu tidak masalah. Ya. Oke, itu tadi mengenai partikel no ya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya berbelit-belit, karena lumayan banyak sebenarnya yang bisa dibahas mengenai partikel no ini. Ya, terima kasih udah nonton. Mohon maaf kalau penjelasannya berbelit-belit. Silahkan subscribe untuk yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya.